Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menambah wawasan keislaman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan yang pertama datang dari Pak Heru asal Bandung. Yang menanyakan, saya telah memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya akan menyembelih hewan kurban saya pada hari kedua setelah hari raya Adha. Saya dapati saudaraku mengetuk pintu dengan membawa hewan kurban yang telah disembelih. Seraya mengatakan sesungguhnya ayah menyuruh untuk menyembelihnya bersama hewan kurban lainnya. Lalu, apa hukum kurban yang saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Redaksi pertanyaannya tidak simpel ya, agak jelimet begitu ya kan. Dapat ditangkap bahwa seorang anak merencanakan kurban begitu kan, lalu memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia akan kurban hari kedua. Pada hari kedua, tidak pada hari H. Begitu. Binatangnya sendiri, hewannya sendiri sudah ada, tapi akan dikorbankan pada hari kedua. Supaya tidak krodit lah, ya kan. Tapi pada hari H, udah disembelih. Itu saya dapati saudaraku mengetuk pintu dan membawa hewan kurban saya. Nah, hewan kurban saya yang memang sudah ada disembelih, begitu kan. Lalu dijelaskan, ayahmu itu menyuruhnya menyembelih bersama yang lain, yaitu tanggal 10 kan begitu, ya kan. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Jadi udah disembelih duluan. Nah, ini siapa yang berniat untuk kurban itu dulu kan? Ya, amal itu ya tergantung niatnya. Ini sohibul amal itu sohibul kurban siapa? Gitu kan. Dari redaksinya ini, saya akan menyembelih hewan kurban. Nah, itu akan, belum niat, itu azam, ya kan. Kecuali kalau muktaronan bi fi'lihi, beli hewannya nih yang ini, ya kan. Itu ya kan. Tapi ada confuse di sini. Saya dapati saudaraku mengetuk pintu dengan membawa hewan kurban saya. Telah disembelih di sini. Telah disembelih oleh saudaranya itu. Ini. Berarti hewan kurban saya ini sudah ada. Sudah ada. Yaudah. Nah, apakah ketika dia menginformasikan kepada orang tuanya sudah ada hewan kurbannya itu, sudah beli, ya kan? Nah, di sini confuse-nya itu, sob. Siapa yang mudhohi itu tentu pemilik, ya kan? Atau walaupun bukan pemilik tapi yang menerima hadiah bisa saja. Tapi sudah dikaitkan dengan niatnya. Ya, kita juga suka kirim ke fulan, ya kan, amanat. Ya, berarti kan, lalu ya yang pengurbannya kan, ya si penerima amanat atas nama siapa? Mereka tanya, ini untuk siapa? Kita tanya fulan, ya kan, almarhum atau almarhumah, kan begitu ya. Nah, ya sesungguhnya ayah menyuruh untuk menyembelihnya bersama hewan kurban lainnya, itu pada tanggal 10 itu. Menyuruh, kalau ayahnya menyuruh. Kalau anaknya itu ya
Maunya hari yang kedua. Iya, maunya hari yang kedua. Tapi ya Jadinya tanggal 10 udah disembelih duluan. Hewan kurban saya. Nah, di sini confuse-nya. Jadi kalau yang sahibul udhiyah atau mudhahi itu ya tentu si pemilik yang membeli hewan kurban, yaitu itu kan anaknya tadi. Ya. Lalu ya dia mau menyembelihnya pada hari kedua. Iya. Nah, tapi ya ternyata sudah disembelih oleh kakaknya atau saudaranya Saudaranya di hari 10. Apakah sah? Atas dasar ya Bareng-bareng dengan yang lain gitu ya? tidak, hari 10 pokoknya supaya pada tanggal 10 hari Lebaran. Hari Lebaran, iya. Ya, mungkin karena saran ayahnya, ya kan. Sesungguhnya ayah menyuruh untuk menyembelihnya, menyuruh ini menyarankan kan, sebab saya akan menyembelih kurban itu ya dia sudah berniat ya kan, merencanakan. Nah, jadi siapa yang berkurban ini, nah itu dulu. Kalau jelas kalau akan menyembelih kurban itu belum ya kan, ya. Tapi kemudian kalau misalnya dialihkan ke bapaknya juga tidak jelas di sini, ya kan? Untuk disembelih pada tanggal 10, ya kan? Tapi sah untuk kurbannya. Apakah ya apa hukum kurban ini? Dia Ya, berniat sah dan tidaknya ini terkait niat. Ya, innamal a'malu bin niat. Yang berniat ini tentu harus al-mudhahi atau al-muwakkil, bisa saja mewakilkan dia yang membeli binatangnya lalu diamanahkan kepada siapa, ya kan? Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini korban kamu kepada Siti Fatimah, ya, walaupun hewannya mungkin ya dari Rasulullah kan, tapi sudah dialamatkan, diserahkan kepada putrinya. Maka dikatakan, ya Fatimah, bangun, saksikanlah ya binatang kurban kamu, ya kan, ishadi udhiyataki, ya begitu kan. Nah, berarti kan harus dijelaskan. Nah ini apakah saya yang sahibul udhiyah ini atau bapaknya? Nah, coba. Anaknya. Ya, anaknya akan berkurban, tapi niatnya di hari kedua. Tapi bapaknya menyarankan di hari pertama. Jadi udah disembelih di hari pertama. Apakah sah seperti itu? Nah, sebelum sah, ini siapa yang berkurbannya? Ya, anaknya. Sebutlah anaknya. Anaknya, ya betul. Lalu anaknya ingin memotongnya di hari kedua. Tapi bapaknya memotong di hari pertama. Hari yang pertama. Boleh seperti itu. Nah, di sini masalahnya, iya kan? Pelaksanaannya itu di hari yang lain. Nah, tentu berbeda waktu, ini kan berbeda status ya. Karena kurban itu tidak boleh sebelum ya sholat Idul Adha, ya kan? Imam selesai ngimami dan khutbah. Sebelum itu tidak boleh. Tidak boleh, tapi setelah itu boleh. Ya. Nah, harus setelah itu. Berarti di hari ke-10 berarti. Imam hari 10, Imam 11 atau 12. Iya. Berarti di hari kedua atau hari pertama boleh berarti ya. Ya, di hari pertama boleh, di hari kedua, hari ketiga boleh, ya kan? Cuman maunya hari kedua. Ini ya tidak fix, ya kan? Yang anaknya yang mudhahi ini. Mudhahi, sebab dia yang merencanakan, ya kan? Maunya hari kedua. Maunya hari kedua merencanakan, tapi tidak juga diamanatkan kepada, tidak ada kata-kata amanat, ya kan, di sini kepada orang tuanya atau yang lain, ya. Tahu-tahu udah disembelih. Ya. Tahu-tahu sudah disembelih, katanya karena maunya bapaknya ya tanggal 10. Tanggal 10, ya betul. Nah di sini, ya kan, wuduh ya talaffuz itu penting dalam niat itu,
Jadi kekurangannya di situ. Allahu a'lam, ini milik siapa, ya. Jadi mudhohinya siapa, ya kan? Tentu saja karena sudah terjadi, ya pasti ada pahalanya. Cuma dinisbahkan, ya. Karena hukum itu ada sihah, ada qabul, ya kan? Ini sah kalau memang memenuhi syarat. Memenuhi syarat dan di waktunya juga. Iya, termasuk syarat itu waktunya itu harus sesudah, ya kan? Dan sebelum lewat tanggal 13 ya. Itu masih ya. Di hari tasyrik ya. Begitu. Lalu hewan kurbannya ya harus standar, tepat, yang standar al-an'am itu ya kan. Itu syarat ya kan. Itu untuk sahnya. Qabulnya tentu ya keikhlasan, lalu memenuhi standar, ya kan, yang terbaik. Itu qabulnya itu kan. Nah ini karena pertanyaannya kurang ya jelas ya kan. Jadi ya jawabannya ini wallahu a'lam. Iya, hukum itu kalau memenuhi syarat, ya syarat waktu dan syarat hewan sah, ya kan. Tapi diterima itu ya harus memenuhi tentu saja seperti keutamaan, ya kan, ya itu di hukumnya sah kalau memenuhi syarat. Lalu insya Allah makbul diterima kalau memenuhi akhlak keutamaan. Iya itu. Iya itu karena kekurang jelasan pertanyaan ini sehingga ya jawabannya normatif umum begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Mustaqim asal Bandung yang menanyakan, apa hukum mencabut kembali dari niatan berkurban setelah diniatkan kuat pada hari ketiga di bulan haji? Hal itu karena kesulitan memilih hewan kurban dan prosesi penyembelihannya, dan dia tidak punya mahram yang membantu dalam urusannya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini lebih jelas. Ya, ibu-ibu kan? Kayaknya ininya. Ya, karena beberapa halangan ada rencana, lalu dicabut nggak jadi. Ya. Nantilah tahun depan barangkali. Ya jelas bagaimana ya kan. Ya dia belum merealisasikan kurbannya ya. belum terjadi kurbannya, jadi ya, belum. Terkait mencabut niat boleh ya, itu adalah makruh, ya kan, udah niat baik ya, soalnya niat baik ya dicabut. Kan kalau sudah memulai perbuatannya dicabut itu haram, ya kan. Ini kan baru rencana, rencana. Aduh, ini nggak ada. Bisa untuk dititipkan nih, ya, walaupun nggak ada, tidak harus keluar. Nggak ada orang laki-laki lah yang bantu, ya kan repot. Jadi ya daripada kurang sempurna, ya tidak tahun ini. Itu kita pahami begitu. Itu ya menunda pelaksanaan ibadah. Itu makruh saja, ya kan. Ya mudah-mudahan halangan-halangan itu bisa nanti dicarikan solusinya. Solusi. Bagusnya tidak mencabut ya, karena mencari solusi, ya kan. Toh bisa dibicarakan dengan saudara-saudara ini bagaimana ini kan begitu. Betul. Tidak mencabut ya, betul. Jadi makruh gitu, kan. Niat kebaikan kok dicabut kan ya. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Liana asal Kuningan yang menanyakan, apakah tetap sah jika seorang istri berpatungan dengan suaminya untuk membeli kambing kibas pada hari raya Idul Kurban? Bismillahirrahmanirrahim. Patungan. Ya, patungan untuk beli satu. Karena mungkin keterbatasan. Nah, ya kan. Karena kambing. Iya, kambing besar, ya kan. Iya, yang penting adalah persyaratannya itu ya bukan patungannya, tapi dihadirkannya kibasnya itu apakah oleh si ibu
Ya, atau aduh kurang nih duitnya. Ditambahin Bapak. Tambahin. Ya, itu berarti kan ta'awun ya. Tolong menolong. Boleh, tentu saja boleh ya kan. Pahalanya untuk pahalanya pahala ta'awun ya kan. Dua-duanya dapat berarti. Dapat tentu saja kan. Ya pahala orang yang menyembelih saja membantu dan lain-lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan dapat itu ya kan. Walaupun tidak patungan, istrinya saja, lalu nanti diniatkan udah untuk keluarga. Jadi satu keluarga itu boleh itu diniatkan apa satu kambing untuk satu keluarga ya. Pahalanya diikutkan. Ya, diikutkan ya itu kan. Tapi aslinya ya hanya satu itu untuk satu gitu kan. Ya. Satu untuk satu. Jadi atas nama satu ya satu. Pahala bisa diikutkan. Ya, diikutkan. Baik. Ya. Untuk satu keluarga. Rasul SAW juga begitu kan. Memotong tuh beliau ya atas nama beliau dan atas nama Hasan. Ya. Lalu yang kedua atas nama Husain. Bahkan peristiwa lain itu an ummati. Itu berarti umat banyak. Itu pahala. Ya kan. Wa ammal lam yudhi min ummati. Dan ya untuk ya mereka atau umatku yang belum sempat berkurban ya, itu mengisyrok fi as-sawab itu boleh begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya.